Sekarang agak teoritis. Al-Amiri membagi ilmu dalam dua kategori. Yang pertama, al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Al-hikmiyah itu ilmu-ilmu level hikmah. Ini yang ilmu akal tadi ya, ilmu yang dasarnya rasio, metafisika, matematika, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Namanya ilmu hikmiyah. Pak, kok kita pakai belajar ilmu-ilmu ini? Toh apa tidak cukup ilmu agama saja? Alasannya Al-Amiri 4 ini. Yang pertama, tidak usah khawatir kok. Akal itu akan selalu sesuai dengan wahyu. Akal dalam kondisi jernih ya. Maka belajar ilmu-ilmu ini tidak akan bertentangan dengan agama. Mungkin melengkapi wawasan keagamaanmu. Karena banyak wawasan-wawasan agama itu tidak cukup hanya dengan dalil keagamaan, tapi butuh dukungan ilmu-ilmu hikmiyah ini, ilmu rasional ini. Misalnya, kalian misalnya apalah, kurban. Butuh binatang kurban yang sehat. Loh, itu kalau kamu tidak ngerti ilmu tentang hewan yang sehat, ya sulit. Misalnya kamu sholat harus nutup aurat. Itu nutup aurat kan pakai baju, pakai kostumnya, itu kan kamu juga harus ngerti teknologi garment, teknologi bikin bajunya, dan lain sebagainya. Waris perlu kemampuan matematika. Dan banyak, tidak mungkin kita meninggalkan ulum hikmiyah. Kita pasti perlu itu. Dan Islam memang menganjurkan kita mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Jadi matematika, fisika, itu kan manfaat semua. Terus yang ketiga, tidak usah khawatir, ilmu-ilmu itu bertanggung jawab kok. Semua ilmu pengetahuan itu berdiri di atas metode, bukti, dan kaidah-kaidah yang logis. Semuanya ada buktinya dan bisa diuji. Dan Islam kan juga begitu. Kita juga diminta beriman secara sadar, tidak boleh taklid. Ya untuk tidak taklid kan harus ngerti ilmunya. Jadi Islam juga menyarankan itu. Dan tepat seperti itu yang dilakukan oleh ilmu-ilmu. Dia menggunakan logika, dia menyusun bukti, dia terbuka untuk diverifikasi, dan seterusnya. Itu alasan kedua. Jadi mode ilmu dengan mode agama, jadi mode ulum hikmiyah dengan ulum milliyah itu sebenarnya sama. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi proses dan hasilnya. Yang ketiga, ya tentu saja ilmu itu manfaatnya besar untuk hidup. Wong ilmu itu sangunya orang hidup. Kalau kita ingin hidup secara bermanfaat, maslahat, ya jalurnya tetap ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Tanpa ilmu mungkin kita inginnya memberi manfaat malah membahayakan orang. Bisa saja. Jadi ini pentingnya ulum hikmiyah. Maka dia harus dipelajari. Nanti kalau di Imam Ghazali bahkan ya hukumnya fardu kifayah. Tidak hanya sunnah. Fardu kifayah itu harus ada sekelompok umat Islam yang menguasai ini. Kalau tidak ada yang menguasai sama sekali dosa semuanya. Jadi, Pak itu kan ilmu duniawi Pak. Sudahlah tidak menguasai juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih kalau ada yang lain yang menguasai. Tapi kalau tidak ada semua yang menguasai terus jatuhnya dosa. Itu kan resikonya fardu kifayah. Karena apa? Ya kita butuh itu. Kalau kita sama sekali tidak punya yang ahli itu, ya
Nanti akhirnya kita memerlukan bantuan yang lain. Yang mungkin tidak cocok pandangan hidupnya dengan kita. Makanya tidak apa-apa. Yang mahasiswa jurusannya macam-macam itu alhamdulillah. Kalau semuanya jurusannya sama, misalnya ini sak ruangan ini jurusannya filsafat kabeh. Itu ya ruwet juga dunia ini. Nanti kerjaannya debat, terus kerjaannya ya ada yang filsafat, ada yang matematika, ada yang biologi, ada yang kedokteran, ada yang jadi lengkap. Mungkin di situ salah satu rahasia ikhtilafu ummati rahmah. Beda-bedanya perbedaan di antara umatku itu anugerah loh sebenarnya. Karena kalau sama malah tidak kuat. Kita kuat itu karena beda-beda. Ini al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Kalau ini ilmu agama. Teman-teman sudah tahu ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu lugha, ilmu bahasa, dan lain-lain. Ilmu ini penting. Pentingnya apa? Yang pertama, ilmu ini akan meneguhkan, menegaskan keyakinan dan penghambaan kita pada Allah. Kita tambah kenal agama kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada peribahasa, tak kenal maka ya kalau tidak kenal ya tidak paham. Kalau tidak kenal paling kamu cuma ngelirik-ngelirik saja, tidak berani menyapa. Oke, doa agama juga begitu. Kalau tidak kenal ya kamu tidak dekat. Kalau tidak dekat, tidak akan ketemu makna, rahasia dan manfaat-manfaatnya. Maka yo ngertilah serba sedikit tentang ilmu ini, alhamdulillah kalau ingin jadi ahli. Yang kedua, ilmu ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi-pribadi, tapi juga masyarakat membutuhkannya. Umat manusia membutuhkannya. Jangan dikira kalau Pak ilmu saya kan hadis, Pak Quran, Pak berarti saya bisanya memberi manfaat untuk umat Islam saja. Tidak. Nilai-nilai dalam agama itu universal. Kalau kalian baik secara agamamu, itu kontribusimu juga besar kok, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua manusia. Itu mungkin nama lain dari rahmatan lil alamin. Kalau kamu jadi orang jujur misalnya, agama memerintahkan jujur, dengan kamu jujur ya kontribusimu kan tidak hanya untuk umat Islam saja. Semua orang lain juga mendapat efek dari kejujuranmu. Mungkin kamu satu kantor ada macam-macam agama. Begitu kamu jujur, yang menikmati kejujuranmu kan tidak hanya yang satu agama, ya macam-macam agama itu juga ikut menikmati. Jadi itu rahasia kedua, kenapa ilmu ini ya monggo saja kalau ada yang ingin mendalaminya. Dan manfaatnya ya tidak hanya individual atau untuk kelompok kita saja, tapi juga untuk seluruh alam semesta. Itulah rahmatan lil alamin. Yang ketiga, karena pendapatnya Al-Amiri, wahyu itu dari sisi keutamaan lebih tinggi daripada akal, implikasinya ilmu-ilmu ini juga lebih utama dari ilmu-ilmu rasional. Sederhananya begini, misalnya kita ngaku muslim, terus ditanya, bisa ngaji enggak? Itu kan bagian dari ilmu Al-Quran. Terus kita jawab, enggak bisa. Lu gimana sih katanya muslim kok enggak bisa ngaji? Nah, itu kan orang bisa menyalahkan kita. Tapi kalau terus tanya, bisa matematika enggak? Enggak bisa, kan enggak apa-apa. Mungkin ilmu yang lain bisa. Nah ini ilustrasinya begitu. Kenapa oleh Al-Amiri? Ini lebih utama. Termasuk karena sumbernya langsung dari Allah. Dibawa oleh Nabi yang maksum. Sementara kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan oleh manusia biasa. Sederhananya itu yang disebut al-ulum al-milliyah. Berarti apakah
kalian kuliah di universitas yang Islam atau yang umum, sama. Yang umum ulum hikmiyah, yang Islam ulum milliyah, sama-sama utama, ndak apa-apa. Jangan minder. Jadi, oke ya. Yang sering jadi masalah itu kan berpikir mendikotomi terus menghierarki. Menang-menangan. Nanti yang ilmu agama nganggap alah ilmu umum itu apa? Cuma mikir dunia. Kita loh dunia akhirat. Nah, nanti gitu. Ya. Nah, nanti yang kuliah umum juga begitu. Alah ilmu agama itu apa? Itu kan bukan ilmu, itu ideologi. Kalau ilmu itu ya kayak ilmu saya ini. Nah, itu ya nanti menang-menangan, akhirnya konflik. Akhirnya rame. Padahal kata Al-Amiri ya dua-duanya sama-sama penting. Ada ranah, konteks, dan wilayahnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah ketemu makna ilmu dan kategori-kategorinya menurut Al-Amiri. Ada mungkin penting untuk teman-teman. Kata Al-Amiri, di antara ilmu-ilmu milliyah tadi, ilmu agama tadi, ada dua yang penting. Yang paling penting. Apa? Yang pertama ilmu hadis. Yang kedua ilmu kalam. Wah, ini kalau di UIN jurusan hadis dan AFI ini ya, akidah filsafat. Ada alasannya kata Al-Amiri. Kenapa ilmu hadis? Orang yang belajar ilmu hadis, ini orang yang sangat serius menjaga transmisi ajaran Islam. Dalam ilmu hadis itu kan ya tidak sembarangan. Ini sanadnya dari siapa, sumbernya siapa, an siapa. Itu kan transmisinya jelas. Dan mereka sangat menjaga ini. Itu yang mereka berjasa menjaga kemurnian agama. Mereka juga pakar bidang sejarah, pakar klarifikasi. Ini riwayatnya siapa? Termasuk pakar menentukan, oh ini orang ini tercela atau terpuji. Kok riwayatnya orang ini, padahal orang ini sering bohong loh. Apa kita terima riwayat dari dia? Itu kan kesibukannya orang-orang hadis. Jadi dan ini jasanya besar untuk menjaga kemurnian ajaran. Mereka pakar klarifikasi. Kata Al-Amiri, ahli hadis paling layak untuk menempati posisi mujtahid. Karena mereka yang dianggap mendalam bidang agama, mereka yang menjaga kemurniannya agama. Ya ini pendapatnya Al-Amiri, kamu jangan. Ya mungkin semuanya penting, cuma keistimewaannya ilmu hadis di situ. Ada lagi ilmu kalam. Apa istimewanya ilmu kalam? Kata Al-Amiri, ilmu kalam ini berperan penting menegaskan keimanan. Usuluddin. Nah, lumayan kalau usuluddin fakultas ya. Jadi lebih luas. Jadi ilmu kalam ini perannya apa? Loh, orang jadi ngerti agamanya secara rasional. Orang keimanannya jadi tambah kuat karena dikaji secara mendalam. Jadi, agama itu memang dasarnya kepercayaan. Tapi kepercayaan plus pemahaman akan jauh lebih kuat daripada percaya saja. Kayak kalian itu loh, kok kamu percaya temanmu itu? Tidak tahu sih, tapi ya sudahlah saya percaya saja. Itu kan dibandingkan yang, iya saya percaya dia, karena dia selama ini track recordnya bagus, dia selama ini, itu bisa menjelaskan, itu jauh lebih kuat. Yang kedua, ilmu kalam lah yang menjalankan prinsip agama, yaitu mau'idhah hasanah dan jidal. Jidal itu debat. Dan ini fungsi eksternalnya. Kalau tadi kan internal, menguatkan keimanan. Yang kedua apa? Kadang-kadang keimanan kita itu dikritik orang lain. Keberagamaan kita diserang orang lain. Sehingga kita perlu jawab, perlu kemampuan berdebat. Dan skill debat itu
adanya di ilmu kalam. Bahkan nanti di kitab tertentu ada penjelasan kenapa sih lahir ilmu kalam dalam tradisi Islam. Antara lain karena ketika agama Islam berinteraksi dengan agama-agama lain yang sudah punya struktur wawasan teologis yang agak dalam secara rasional, itu kan kita semacam ditanya, semacam ditantang. Lah kalau Islam bagaimana? Di situ terus muncul para ulama kalam yang menjelaskan agama secara rasional. Ini minggu lalu kan kita ketemu salah satu tokohnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sultanul Mutakallimin, rajanya para ahli kalam. Mereka ini berjasa menegaskan ke dalam dan melindungi dari serangan luar. Maka kata Al-Amiri, ilmu kalam penting. Jadi dua ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu milliyah, yaitu ilmu hadis dan ilmu kalam.